Udah nggak penasaran kan? Udah. Ini asli Ini toh. eflong ya? Asli, tahu nggak sih ini kenapa dipegang-pegang dari tadi? Kinclong, glowing. Kinclongan dia ya daripada wajah kita ya. Jadi ini tuh yang namanya apa? Vanili. Daun vanili itu ini. Oke. Kita sudah ada nih, kursi panasnya sudah diduduki. Tapi ya dengan yang tidak panas. Ada Bli Wayan Rinaya, seorang petani vanili. Om Swastiastu, Bli Wayan. Tapi gak tereniki. Satu Mbak Egi. Sehat nih? Sehat. Sesehat pohon Sehat pohon vanilinya ya. vanilinya. Akhirnya melengis lah. Melengis. Orang Bali kalau dari daunan. Iya ya. Melenyik Tapi ya. melenyik loh, bener loh. Tadi sampai sama karang dikira Dibilang palsu plastik. tadi. Dikira plastik nih ya. Tapi beneran loh, ini luar Bli Wayan biasa ini, sehat. di stek atau di gimana sih? Kalau Ada- kita sistem Pembibitannya? pembibitan vanili itu lewat stek. Oh, di di stek stek. ya. Di stek ya, bukan di Iya. stick ya. Di stek. Di stek. Oke. Nanti kita tanya-tanya Boleh, lebih banyak kita lagi ngobrol ya lagi nanti tentang perkembangan dari vanili ini. Tapi sebelumnya pemirsa, terima kasih yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Seperti janji kita di awal, kita Iya. sudah mendatangkan jauh-jauh loh Oh, dari Bali Utara. Iya, dari Singaraja ya. Bli Wayan ya. Di mana Bli Wayan? Yang Tepatnya? tepatnya tinggal di Desa Ambengan, Kecamatan Sukusade. Sukesade, Sukesade. masih kota. Nanti yang uleng Banyuning mas ya. Nah, teh. Kita memiliki informasi tentang vanili ini pemirsa. Vanili. Nah, masyarakat Bali khususnya Kabupaten Buleleng kini mulai kembali mengembangkan vanili setelah sempat ditinggalkan beberapa waktu lalu. Selain pembudidayaannya yang cukup sederhana, harga hasil pertanian vanili ternyata menduduki posisi kedua di dunia hingga dijuluki emas hijau. Nah, Wow. seperti apa liputannya? Berikut laporannya untuk Anda. Vanili merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan dunia, terutama untuk bahan baku parfum. Setelah sempat ditinggalkan, kini vanili kembali dikembangkan oleh masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Salah seorang petani vanili, Iwayan Rinaya DSW, menuturkan, ia tertarik kembali membudidayakan vanili karena masih memiliki harga yang fantastis di tingkat internasional. Permintaan terhadap vanili juga masih cukup banyak dan umumnya datang dari luar negeri. Oleh karena itu, ia bersemangat mengembangkan bisnis budidaya vanili. Cara budidaya cukup sederhana, yakni langkah pertama menanam bibit yang sudah di-stek terlebih dahulu, vanili kemudian dirawat dan diberikan penyangga berupa beton maupun tanaman. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah perawatan secara berkesinambungan, seperti menyiram 3 hari sekali, tergantung pada cuaca dan memberikan pupuk secara rutin. Selain itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan yang luas, vanili ternyata juga bisa dikembangkan di lahan sempit dengan menggunakan polybag. Hanya saja jika menggunakan polybag, rumah kaca atau greenhouse perlu disiapkan. Terkait kisaran harga di tingkat dunia, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh petani, vanili kering dibanderol 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Yang sistem polybag ini yang tadi sudah yang bagusnya bagaimana? Kita lahan sempit bisa kita artinya lakukan seperti ini. Terus untuk penambahan nutrisi, ini kita misalnya kalau kita kasih pupuk langsung dia panelinya yang dapat kan. Kalau kita konvensional jalan langsung, misalnya kalau kita semprot kasih pupuk atau yang lain itu kan ada misalnya gulma dan lain sebagainya, belum tajarnya kan itu sama aja. Hanya untungnya kalau kita tanam konvensional kita agak jarang mengadakan pemupukan. Karena apa? Kalau ini harus memang rutin tapi sedikit rutin kan sama hasilnya. Kalau itu kalau di lahan langsung kan bisa kita tambah pupuk lebih banyak karena apa? Lahannya agak luas kan. Taruh medianya juga lebih lebar kan gitu, Pak. Muluk kita misalnya kalau kita secara umumnya itu pohon vanili 3 tahun sudah pasti akan berbunga. Setelah berbunga kita kawinin, setelah kita kawinin 1 tahun panen. Karena buah vanili yang berkualitas kan harus memiliki umur 9 atau sampai 10 bulan lah. Gini kalau sesuai dengan pasaran yang sekarang itu kan sudah memasuki harga-harga sampai 5 juta bahkan sampai 7 juta dia yang berkualitas bagus per kilo yang kering. Yang basah kan 500-an sekarang. Itu. Tahapan awal menanam hingga panen membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun, bergantung pada perawatan. Tahap panen yang melewati beberapa proses seperti fermentasi dan pengeringan hingga akhirnya vanili siap dijual.
Desa Aryani dan Joka Andika, Bali TV. Vanili. Oke, Fanny pakai V ya? Vanili. Oke. Dede beli vanili mau di warung. Nah itu waktu kecil Kecil itu sudah ya. jadi ya yang bubukan itu. Itu bisa untuk masakan, bisa untuk kue-kue gitu Iya, ya, Pak ya. Jadi perasa ya. perasa ya. Jadi kayak ada aroma-aromanya Oke, gitu. Dan baik. banyak kok. Cuman ini masih minta tolong Pak Prot nih. Vanili sama vanila sama nggak sih Pak? Vanili beda ya. Oke. Kita Masa ke- es rasa vanili? Sama-sama. Sama ya Pak? Vanila dan vanili. Oh, sama. vanila dan vanili sama. Bahasanya Berarti yang bisa berbeda, ya. untuk aroma Iya, parfum semua, gitu ya Pak semua ya? ya. Oh, Oke. salah satu ekstraknya. Iya, Jadi dari iya. ini pantes mahal iya, ya iya, Pak iya. Wayannya. Beli, ini ngomongin tentang menjadi seorang petani vanili. Tadi sempat kita lihat di tayangan, ini sempat ditinggalkan. Nah, ini ada alasan Ada apa? kembali mengembangkan vanili. Ini apa yang menjadi alasan seorang Bliwayan Rinaya ini kembali mengembangkan vanili? Udi Lumur, Pak Made dan Mbak Egi. Sebelum saya jawab pertanyaan Yeah. Pak Made, saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Semoga para petani dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas. Nah itu dia, kalau sudah petani Pak sehat, Made, beraktivitas, Pak hasilnya Made, seperti ini. artinya pertanyaan Pak Made itu apa melatar belakangi kenapa dulu sempat booming vanili itu khususnya Bali ini. Nah, lagi artinya redup kembali itu setelah saya artinya selaku petani juga dengan canggihnya media sekarang dan sebagainya bahwa vanili kita khususnya artinya vanili Indonesia itu pernah diblokir oleh luar negeri. Kita artinya di blacklist karena apa? Tadi itu yang kualitas yang belum bagus. Karena kita kualitas yang tidak bagus sehingga yang namanya segala macam produk komoditi pertanian itu kan yang dicari adalah kualitas. Itu tahun berapa sih Pak? Itu Beli- yang masih yang beli kalau ingat? yang masih booming itu kan tahun 97. 97-an. 97 Indonesia pernah menjadi eksportir Vanili. pertama Vanili. vanili dunia kan sekarang peringkat kedua. Nah, dengan Tapi kalau ngomongin Indonesia pernah menjadi eksportir vanili dunia nomor satu. Kalau Bali sendiri menyumbangkan kah? Ya sangat, karena kalau vanili Bali itu mungkin karena tempat geografis dan lain sebagainya, karena unsur hara tanah dan lain sebagainya, di setiap daerah memang kita tahu bahwa setiap hasil komoditi itu tidak akan memiliki kadar misalnya vanili yang sama, karena apa dari itu kebutuhan daripada nutrisi makanan itu, karena ibaratnya Bang Made dari Singaraja ada ya di Denpasar, mungkin dari logatnya sudah berbeda kan begitu kan begitu Mbak ya. Nah itu juga mungkinnya tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Nah pada kesempatan yang baik ini saya mendapat kesempatan dari media Bali TV, mudah-mudahan dengan hadirnya saya di acara ini mampu memberikan semacam motivasi lah. Karena Oke, apa? untuk- Saya kembangkan vanili itu di lahan-lahan yang sempit. Karena vanili ini adalah tanaman yang sejenis anggrek. Nah, Iya, makanya iya. kebetulan saya selaku pendiri yaitu perkumpulan petani vanili Singaraja Bali yang namanya PPPSB itu bagaimana mengasih tahu kalau ingin berbudidaya vanili jadilah dulu pencinta dan penghobi tanaman. Karena apa? Apabila kita tidak menjadi pencinta dan penghobi tanaman, itu kita kalau orientasi pada hasil, nanti harga turun kita rabas. Vanili ini dulu kan begitu Nah, sejarahnya. jadi intinya yang tidak memiliki lahan luas pun Bisa tanam vanili dengan menanam sistem vanili. pola modern sederhana. Kita Pola buat modern yang sederhana, kita pakai polybag atau yang lain-lainnya, pot dan lain sebagainya. Karena tanaman vanili ini ada kemiripan perlakuannya seperti kita merawat daripada tanaman anggrek itu sendiri. Oke, tadi Bliwayan juga mengatakan bahwa ini hasil vanili di setiap daerah juga berbeda-beda. Ini cocoknya vanili ditanam itu di daerah dataran tinggi kah atau di dataran rendah? Seperti Mbak Yupi kan punya tanah 8 hektar di negara itu datarannya rendah biasa aja. Begini Yang untungnya kalau dicari perbedaan yang sangat sekali sih enggak. Kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke bisa tanam vanili. Itu kelebihan negara kita. Makanya kalau kita mau misalnya lebih
kesejahteraan kita lebih meningkat lah tanamlah vanili kan gitu. Karena dari MDPL misalnya 10 meter sampai 1.200 meter permukaan laut kita bisa tanam vanili. Hanya di mana kalau MDPL-nya rendah mungkin kita bantu karena vanili ini akan tanaman hanya membutuhkan sinar matahari 30 sampai 50%. Oh, jadi pakai paranet lah. Jadi nggak paranet, pure, full gitu. full. Nah, terus kenapa belakangan ini para petani enggan untuk bagaimana menekuni kembali berbudidaya vanili ini karena beberapa masyarakat beralasan bahwa vanili itu susah dirawat. Nah, terus juga kena penyakitnya itu yang namanya penyakit busuk batang kalau tiang selaku petani bilang yaitu penyakit kencing manisnya gitu. Karena kalau sudah busuk batang dia dari bawah itu terus menular ya. Jadi misalnya ini kena busuk batangnya di sini semuanya akan terkena. Ya, terkena karena dia itu virus namanya virus fusarium. Virus fusarium. Hanya itu ibarat kita manusia juga, Bung Made. Semua makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan itu harus ada penyakitnya yang mungkin tidak bisa kita sembuhkan, bisa saja misalnya ada penyakit seperti yang saya bilang tadi kencing manis dan sebagainya. Hanya bagaimana kita selaku petani, bagaimana kita siasati dan antisipasi agar penyakit itu tidak muncul. Karena ibaratnya kita manusia, kalau tanaman itu tidak seimbang juga kasih nutrisinya, jelas dia akan rentan dengan penyakit. Seperti kita manusia, kalau 4 sehat 5 sempurna tidak stabil, bisa saja kan kita penyakit misalnya seperti saya bilang tadi itu ada kencing manis, diabetes kan gara-gara ada unsur kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi. Makanya kalau kita rawat vanili misalnya medianya ini sudah seimbang, kita yakin gitu, Bung Ade. Oke, baik. Ternyata gitu ya. Jadi merawat tanaman itu gini, kalau mau jadi petani harus mencintai dulu. Ya, harus mencintai, harus tahu juga bagaimana merawat tanamannya, harus apapun nanti pilihan tanamannya seperti itu ya. Seperti merawat hubungan. Iya. Hubungan. Wow. Ini kayaknya ada yang baper ya. Kita ngomong hubungan. Iya dong, hubungan antara Iya benar. Harus harmonis ya antara petaninya sama tanamannya ya, juga harus harmonis ya. Jadi tanamannya harus diberikan nutrisi yang tepat. Iya, tepat. Sama kayak vanili ini. Vanili ini juga ternyata perlu kalau perhatian dibilang juga ya. perlu perhatian itu susah gampang sebenarnya ya. Tapi Untuk merawatnya Pak Wayan. sebenarnya kalau Pak Wayan kan pernah menjadi petani kopi, pernah cengkeh juga. Ini sebenarnya yang paling ringan kita rawat, tidak butuh tenaga. Karena kalau dia secara konvensional ditanam, enggak perlu harus misalnya dibersihin begitu gulmanya, enggak. Karena petani vanili gulmanya itu harus diam untuk bagaimana menjaga kelembabannya. Kalau dia dibersihin, dia bisa mati. Bisa justru terlalu bersih itu juga dia nggak bagus. Jadi kalau kita nanam cabai misalnya, gulmanya harus kita Kalau ini agak biarin dia, artinya biar kelembabannya terjaga. Kalau dibersihin kan kering. Tapi dengan skala modern sekarang kita sudah bisa akali dengan kita misalnya buat greenhouse cili atau di samping rumah kita buat paranet dengan ukuran 2 x 3 meter. Kita bantu istilahnya dengan menutup media tanam vanili itu dengan selaput kelapa. Oh, selaput kelapa. Sambo. Oke, Bu Wayan, nanti kita akan tanya lebih banyak lagi ya nih. Ini kalau menarik loh. Dari mulai bertanam sampai panennya itu butuh waktu yang cukup lama nggak sih ya? Nanti kita bongkar lagi ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Wayan, ini usia berapa sih ini di startnya? Oh, ini usia baru 1 tahun induknya. Ya. Oke. Nah, karena begini Pak Made dan 1 tahun ini sudah berakar. Ada akarnya. Kalau yang induknya sudah. Ini kan emaknya ini kan baru distek kan. Baru stek. Oke. Nah, karena begini, kita sebenarnya selaku petani tiang sendiri termotivasi dengan apa filosofi dari tanaman vanili ini, Bang Made. Apa filosofi yang terkandung? Pertama, tanaman vanili ini bukan hanya bisa dijual buahnya, tapi batangnya, pohonnya bisa dijual. Karena kita sistem setek kan. Coba ibarat misalnya tanaman lain seperti misalnya cengkeh dan lain. Kalau kita jual pohonnya, buahnya mana kita dapat? Oh. Ini kan begitu. Iya. Karena kalau mau jual pohon cengkeh, tanahnya kali ya, tanahnya 2 hektar gitu ya. Kalau ini itu kalau untuk
kenapa kita harapkan teman-teman juga ikut khususnya di Bali ini bangkitlah kembali untuk berbudidaya vanili karena berbudidaya vanili ini akan memberikan harapan yang sangat luar biasa. Oke, harapannya seperti apa nanti ya? Nanti ya Pak Nanti Beli Wayan ya, Beli Wayannya sama mau tanya nih, jadi pengusaha vanili beneran bisa kaya nggak sih? Biasa kan perempuan gitu, kalau udah yang namanya kaya gitu. Roman-romannya mau nyambut semua yang ada di rumah nih. Langsung dia nyambut semua ya, langsung dipasangin vanili semua ya. Beli Wayan, kita tahan dulu ya. Ada satu informasi nih untuk Anda pemirsa, berkecimpung di bidang budidaya ikan. Tak sekedar menjadi hobi, namun bisa menjadi peluang bisnis. Seperti halnya yang terlihat di salah satu kolam pancing di wilayah Badung. Selain menjual ikan, ternyata peluang kolam pancing juga diminati kalangan masyarakat. Seperti apa? Berikut liputannya. Mengembangkan budidaya ikan bisa dilakukan untuk menjalankan hobi. Namun di balik itu tersimpan nilai bisnis yang bisa dimanfaatkan. Seperti halnya yang terlihat di salah satu kolam pancing wilayah Badung. Selain dijadikan kegiatan budidaya yang nantinya akan menghasilkan ikan untuk dijual, aktivitas memancing juga bisa dilakukan sekaligus. Minat masyarakat dalam memancing ikan di kolam cukup tinggi. Untuk itu hal tersebut bisa menjadi peluang yang sangat strategis. Adapun hal yang perlu diperhatikan seperti menjaga kebersihan kolam, menebar benih secara berkala, serta menyiapkan fasilitas memancing. Satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni ketersediaan air yang selalu dibutuhkan setiap saat. Desa Karyani, Bali TV. Apa saja bisa dijadikan bisnis? Ikan Apa juga saja ya. bisa dijadikan peluang ya? Perikanan, pertanian, dan ini pertanian salah satunya adalah vanili. Menarik sekali vanili ini, Beli Wayan luar biasa loh. Kok kepikiran ya gitu ya? Yang padahal udah lama ditinggalkan, tadi sudah dijelaskan juga. Oke, Beli Wayan, ini ngomongin tentang vanili dari apa ya? Kita harus memperhatikan satu unsur haranya juga, tanahnya juga, kemudian pemeliharaannya juga tidak begitu tidak harus punya tanah yang luas, tetapi bisa menggunakan polybag ya. Bukan goodie bag. Polybag ya. Nah, ini usia 1 tahunan, akhirnya nanti akan dipindah lagi nggak sih ke media yang lainnya? Kalau misalnya kita mau tanam misalnya yang stek itu misalnya yang polybag kecil begini, yang stek pendek itu mesti kita pindah nanti. Tapi usia berapa harus dipindah? Usia misalnya 2 bulan 3 bulan, kalau sudah keluar tunas kita siap pindah juga tanaman. Nah, sebenarnya dalam berbudidaya vanili sesuai dengan pengalaman saya di pondok itu tanam vanili yang paling bagus dan ideal itu menurut saya adalah 1 meter. Dengan panjang 1 meter. Itu kita bisa buahkan pohon vanili itu 2 tahun sudah pasti berbuah. 1 meter itu dari stekan atau memang berarti ada dari yang lainnya kah untuk mendapatkan hasil pembibitannya ini selain stek? Biji? Enggak, kalau memang ada sih pengembangan misalnya dari biji, tapi itu prosesnya lama. Kalau stek itu lebih cepat kita bisa artinya menghasilkan buah vanili itu, Bung Made. Luar biasa loh ini. Tanaman vanili ini vanili banyak banget seperti tadi kita udah bilang ya, buat bahan makanan juga bisa, pengharum ruangan, parfum juga bisa pakai vanili. Jadi emang, dan bunganya juga cantik ya. Itu ternyata bunganya cantik banget hasilnya, dan itu bisa dijadikan tanaman hias. Banyak banget manfaatnya loh. Jadi bisa selain nanti ketika sudah panennya berapa lama sih Bu? Gini, kalau kita dalam berbudidaya vanili itu, kita menjadi petani vanili, kita kawinkan vanili itu, misalnya tanaman vanili sudah berusia 2 tahun. Sebentar. Ini kok isi kawin-kawinan lagi? Ya inilah menurut saya pribadi ya Bung Made dan Mbak, filosofi tanaman ini seperti manusia. Karena ada proses polanisasi atau pengawinan baru akan jadi buah. Gitu, nggak sembarangan. Mana iya sih dia tapi bisa jomblo. Proses polanisasi dan penyerbuannya itu gampang sekali. Dari mana kita tahu ini cowok apa cewek? Dalam satu bunga itu, ya kan namanya juga tanya. Dalam satu bunga itu sudah berisi kepala putih dan benang sari. Nanti tinggal buka aja, kan ibarat gini ya, Bung Made ya. Contohkan begini, begitu dia. Ada yang begini di bawahnya ini, kita buka langsung sudah begitu, kita giniin, jadi dah. Gampang kok, nggak susah. Gitu aja cara kawinnya, kalau jomblo nggak usah. Ibaratkan kita misalnya manusia lah, ya
itu lubang harus diisi. Oh, gitu. ya. Itu baru kena. Namanya perkawinan ya. Satu batang ini biasanya dikawinin berapa banyak sih, Beli? Tergantung umur tanaman. Kalau misalnya umur tanaman sudah mencapai 5 tahunan itu bisa banyak kita tandan-tandan bunga itu muncul. Bisa dalam satu pohon itu bisa menghasilkan 5 kilogram. Nah, itu kan Iya. kan ribet sih. Pakai kawin-kawinan seperti itu? Iya. Dikawinin? Enggak ya. kan Enggak memang- sih. Makanya itu saya bilang tadi, kalau kita sudah menjadi pecinta dan hobi, apa susahnya? Iya Kan ya, gitu. benar ya. Makanya Luar kalau gitu, biasa loh. di satu sisi kita hobi kita berjalan dan kita cintai itu, orang yang kita cintai pasti akan membalas. Apalagi itu tumbuh, ya kan? Iya. Kan Ini dari tadi ada yang baperan ya, sama juga tamunya juga baperan. Kan gitu Pak ya. Iya benar. Tapi memang begitu ya, harus memperlakukan Iya, semuanya itu sesuatu. dengan kasih, Oke. dengan sayang. Enggak, aku penasaran nih sama Beli Wayan. Beli Wayan, setelah kita kawinin, itu berapa lama? Setelah Jadi berkembang? pembuahannya. baru misalnya bisa dipanen. Iya. Nah, itu kalau kita mau buat buah yang berkualitas itu harus 8 bulan. Oh, Ya, 8 8 bulan. Oh, kayak orang teh dulu. Iya, Amin, makanya ya. itu filosofi manusianya nih Ki, muncul. Iya. Dari ini kan masih kecil nih, Iya. udah kayak Udah ini aja dapat. udah glowing, udah Iya. kayak manusia Iya. gitu ya. Udah luar biasa loh. 8 bulan Oke. bukan prematur ya. Enggak, Udah masih waktunya. bisa kok, masih Iya. bisa. Nah, bisa. oke. Tapi melahirkannya sensor apa normal? Kenapa Beli Wayan artinya tertarik dengan bagaimana harus pelajari tumbuh kembangnya vanili, adakan penelitian biar punya sedikit tambahan ilmu lah. Karena Iya, Beli iya. Wayan Iya, latar betul. belakangnya kan ya orang biasa-biasa lah. Artinya sekolah ya orang Bali bilang itu amun tuan ya. Nah, sebentar. Ini yang perlu sekali dari petani yang Iya. dari tadi kita ngomongin tentang ilmu bisa didapat dari mana saja. Kemudian perkembangan teknologi juga sangat membantu sekali ya dalam dunia pertanian ini sendiri. Beli, ini kalau ngomongin tentang satu batang vanili setelah panen itu berapa banyak yang bisa dihasilkan setelah siap panen kita? Gini, kalau per satu, misalnya kita tanam satu pohon. Satu pohon, kalau usia misalnya tanaman itu 2 tahun, itu minimal sudah bisa menghasilkan minimal lah. Itu 1 kilo. 1 kilo? Ya, Itu 1 1 kilo basah? 1 kilo basah. 1 kilo basah kalau sekarang kan sudah bisa dihargai sampai 400 sampai 500 ribu. Satu batang? Enggak, 1 kilo. kilonya. Oh, enggak, maksudnya hasilnya itu dari satu batang Dari itu? satu pohon itu bisa Satu. menghasilkan ya sekitar 60 bisa. Oke, 60 apa? 60 biji. kali 400. Polong. Entar lompat. Enggak, itu kan biji. Kadang-kadang kan dalam 1 kilo kan berisi 40 sampai 35 polong biji vanili. Iya, Baru iya, 1 iya, kilo. iya, baru 1 kilo, Kalau ya. pengalaman saya begitu. Itu tergantung juga dari kualitas buah. Kalau buah-buahnya panjang, misalnya sampai 20 cm, 22 cm, besar diameternya sampai 3 cm, itu bisa 34 polong itu sudah 1 kilo. Wih, Ya. Nah, Udah. 400 ribu, Udah, Bu. 460, lumayan loh Pak. Ya luar biasa loh. Iya. Ayo, bawa pulang. Itu nunggu 2 tahun dulu ya. hanya Oke. gini Pak Made yang Oke. mungkin bisa Baik. dalam kesempatan yang baik ini bisa saya sampaikan kepada para petani dimanapun berada yang mendengar acara Ya. Bali TV yang sangat keren karena saya luar kolaborasi biasa juga loh ini, dengan Pak. Ini jauh-jauh loh Bali dari Friend, Iya, ya. betul. Nah, itu gini. Kita sebenarnya jadi petani kalau kita harus bersistem dengan baik. Marilah kita bersatu jadi petani. Nah, Karena itu bila dia. petani tidak bersatu, ya kegagalan masa lalu akan terulang lagi. Karena apa? Oke, Kita tidak jangan sampai ya. Ya, Jangan sampai. karena tidak ada standar kualitas, tidak ada kesamaan kualitas. Baik. Itu yang menjadi masalahnya. Ya. Kegagalanlah kita dapatkan. Kenapa? Petani tidak ada misalnya paham bagaimana membuat buah vanili yang berkualitas, tata cara tanam yang bagus kan gitu. Ya. Nah, sekarang dengan beberapa teman-teman petani sudah ngumpul-ngumpul di komunitas sudah bergabung. yang artinya beli rintis itu mudah-mudahan nanti kalau Jangan pemirsa, sampai ya kegagalan itu terjadi lagi. Ada yang mau gabung ya hubungilah Bali TV. Oke. Mau kita Baiklah. kan gitu kan. Jangan sampai Siap. kegagalan Iya. itu terjadi lagi Jangan ya. sampai gagal itu terulang lagi. Sakit hati itu nggak enak. Iya. Aduh Bu, curhat lagi dah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Masih bersama Bliwayan Rinaya, seorang petani vanili yang saat ini mengembangkan gimana caranya agar kegagalan yang masa lalu itu jangan sampai terulang lagi ya. Ini petani-petani vanili, ayo dong bersatu untuk membangkitkan lagi ya. Betul. Vanili yang sempat menjadi primadona di zamannya dulu. Ya. Betul. Oke, selain vanili, Vanili. nah ada juga nih yang lagi booming lagi. Suka dengan bonsai nggak? Tanaman-tanaman yang dikerdilkan itu. Suka. Karena di rumah bagus ada? aja, uniknya ada. Ada? Ada. Buah apa? Ada buah-buah. Katanya buah durian ya. Buah durian, buah manggis puas. Oke, nah kita punya informasi ini pemirsa, minat terhadap budidaya tanaman bonsai atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal tak pernah surut. Hal ini terlihat semakin banyaknya warga yang mengkoleksi bonsai untuk mempercantik rumah atau untuk mengikuti kontes tanaman bonsai. Tanaman bonsai sangatlah unik dan butuh kesabaran untuk membuatnya. Tanaman yang dapat digunakan sebagai bonsai adalah tanaman yang memiliki umur hidup yang lama dan biasanya juga menggunakan tumbuhan yang berkayu. Namun bonsai juga bisa menggunakan tumbuhan lainnya. Salah seorang penggemar bonsai, Edi, mengatakan banyak tanaman yang bisa dijadikan bonsai. Misalnya mustam, hokianti, sancang, serut, dan ficus yang masih satu keluarga dengan beringin. Tanaman itu bisa dibentuk sejak kecil sesuai dengan kesukaan sendiri dan setiap tanaman bisa dibuat model sesuai dengan yang diinginkan. Bonsai yang sering dijuluki tanaman kerdil dalam prinsipnya adalah pengerdilan tanaman ditambah seni pemangkasannya. Seni ini kali pertama diperkenalkan di Tiongkok 1000 tahun lalu dan kemudian dikembangkan bangsa Jepang. Dalam merawat bonsai yang berkualitas tinggi, diperlukan ketelitian dan kesabaran karena menghabiskan waktu tahunan dengan perawatan rutin dari hari ke hari. Pembuatannya cukup sulit sehingga harga tanaman bonsai yang berkualitas tinggi dapat mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, penggemar bonsai juga harus memahami ilmu botani, selalu mempelajari karakter tanaman, pemupukan hingga penyiraman. Dengan demikian, tanaman nantinya bisa berkembang dengan baik. Kalau penggemarnya rame Pak sekarang. Bonsai itu macam-macam, ada yang bonsai rumahan, untuk kontes ada. Kelasnya beda-beda, harganya variasi lah masalah harga. Biasanya yang banyak dicari itu yang apa ya Pak? Yang rumahan apa yang untuk kontes? Merata kalau sekarang. Orang sekarang banyak yang barang kontes. Pohon apa aja bisa dibentuk bonsai Pak? Apa aja bisa Pak, yang penting geraknya bagus. Edi menambahkan dalam merawat bonsai, penghobi juga harus telaten. Karena ini hobi, penghobi harus mempelajari seni, karakter tanaman, perawatan, pemupukan, hingga penyiraman. Ngurah Wira, Bali TV. Oke, kita dapat oleh-oleh dari Bliwayan ya. Oke. Nah, kita masih bersama Bliwayan Rinaya nih, seorang petani vanili. Nah, kalau tadi ya Bliwayan ya, ini yang menarik sekali adalah tanaman vanili ini bisa ditanam di rumah ya. Iya, bisa. Rumah tangga juga bisa tanam. ya. Rumah Itu tangga. gimana ya? Di rumah maksudnya ini. Begini, mungkin kalau kita misalnya menjadi pencinta tanaman anggrek, karena tanaman vanili adalah sejenis anggrek, itu bisa juga koleksi dan tanam vanili di pekarangan-pekarangan rumah, di kota sekalipun di lantai 2 ada yang anggota yang tanam. Wow. Itu berbuah dia, biasa berbunga. Nah, ini bagaimana kita misalnya punya sisa-sisa lahan sampai 2 meter kali 2 meter kali 4 meter yang bersisa, marilah kita manfaatkan. Itu juga sudah bisa Bisa dimanfaatkan. bisa kalau 2 sampai 4 meter itu sudah kita manfaatkan, bisa nanam sampai 20-30 pohon. Nah, berarti itu kan ada apa namanya income bagi rumah tangga nanti kan. Lumayan Nah, ya, iya, lumayan. gitu. Anggap kita punya 20 tanaman. Anggap kita koleksi anggrek lah. Nah, ini bunganya juga bisa kita lihat. Nah, terus juga buahnya kita bisa jual, apalagi harganya ini kan hasil pertanian nomor 2 di dunia. Aduh, sesuai ini dengan Bliwayan. FAO kan tahun Ini 2016. Kalau ngomongin hitung-hitungan ini Jago ibu yang satu ini jago iya. banget. Nah, itu Oke. tapi mungkin dapat
yang sampaikan pada kesempatan ini, carilah bibit yang sehat, media tanam yang pas untuk paneli itu sendiri agar tidak kelebihan N-nya, karena pengalaman dulu itu petani dengan banyak dikasih kompos kotoran sapi, karena kotoran sapi N-nya tinggi, karena unsur airnya tinggi hingga virus fusarium karena busuk batang dia. Oh, busuk batangnya. Nah, terkait dengan itu tidak peduli bahwa kita tinggal di gunung maupun di kota, kita bisa tanam vanili dengan sistem bagaimana kita mencintai tanaman itu sendiri. Karena beliwayan artinya tarik filosofi dari tanaman vanili ini adalah bagus sekali. Kalau tajarnya dia lurus, pasti lurus tanaman vanili. Itu juga manusia kan? Kalau manusia pergaulannya bagus, kan bagus juga manusianya. Makanya dengan ini menekuni tanaman vanili ini, beliwayan sendiri banyak dapat hikmahnya. Karena apa? Hidup manusia seperti sulur vanili juga, berlikak-liku dia kan, tidak ada langsung begitu kan. Dari sekolah dulu SD dan sebagainya. Ini filosofinya. Karena kenapa beliwayan menekuni sektor pertanian lagi? Dulu memang kalau kakek ini tahun 90-an sudah ngawinang vanili, kalau tidak salah tiang itu usia kelas 5 SD sudah biasa ngawinan vanili sampai 300 kg dapat yang mentah gitu ya dulu, zaman-zaman dulu. Makanya ingat lagi, karena sebenarnya leluhur kita, leluhur Hindu ini konsep pertanian sudah luar biasa. Kenapa Bung Made katakan beliwayan demikian? Karena kita punya tumpak arah. Ternyata di sana sudah dibuka filosofi Nabi. Misalnya sebelum 25 hari galungan kan ada istilahnya dadong-dadong kaki dijegan gitu. Di sana ada proses tracing yang dibuat oleh para leluhur kita. Tanaman kalau stressing pasti akan berbunga. Tumpak ubuh ya. Dengan berbunga akan muncul buah. Makanya 25 hari ke depannya itu sudah ada muncul bunga, kita hari raya galungan, ada besiliang pipis. Itu bahasa Balinya. Nah, karena silang tanamannya gitu. Interest banget. Oke, nanti hubungin beliwayan ya. Iya dong pasti. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, siapa tahu nanti di rumah bisa tanam vanili nih. Tanah gitu yang ya. kosong itu ya. Yang kosong itu ya. Tapi di lahan di rumah juga kan ada yang kosong ya. Jadi maksudnya bisa ditanamin dimanfaatkan seperti untuk ini ya. Ini gitu loh. vanili. Medianya Luar nggak biasa. terlalu luas ya. Oke, Beliwayan ini sebagai bisa dikatakan ini keturunan ya. Kakek dulu pernah ngawinin, sekarang juga sudah sampai Beliwayan sendiri. Ini harapan Beliwayan terhadap keberadaan pertanian vanili ini sendiri seperti apa nih di Bali khususnya? Nah, kalau di Bali dengan potensi luas lahan yang ada, walaupun Bali di Indonesia ini adalah pulau mungkin kecil lah, tapi dengan konsep di semua pulau Bali ini adalah negara gunung, di mana adalah air udara laut itu bagus dan sebagainya, itu unsur air tanah bagus. Dari semua di Pulau Bali ini kita bisa tanam. Karena banyak juga teman-teman yang sudah mengembangkan vanili di MDPL rendah, seperti yang di Kedonganan ada, seperti yang di Singaraja ada di kubu tambahan di MDPL 20 cm dari 20 meter permukaan laut sudah tanam vanili. Hidup juga semua. Hidup juga. Ada yang di Pancasari anggota itu di MDPL 1200 hidup juga vanili. Makanya di perkotaan nggak masalah. Lagi. Di sini ada anggota yang dari Dalung itu di lantai 2 sudah nanam vanili. Ya, di sana, Mbak. Oke, baik. Kita harapkan ini kebangkitan vanili bisa lagi berkembang ya. Betul. Dan terima kasih banyak loh. Beliwayan ini sudah memfasilitasi para petani-petani itu untuk membuka lagi pikirannya, baik itu petani, baik itu ibu-ibu rumah tangga yang ingin mencoba untuk menanami vanili di rumahnya gitu ya. Jadi sudah membuka pikiran para petani-petani itu gitu. Ayo dong kita tanam vanili ya gitu ya. Beliwayan, terima kasih banyak sudah kayak memfasilitasi gitu. Oke. Beliwayan ada yang ingin disampaikan untuk terakhir ya, closing statement nih. Begini, mungkin kalau kita menekuni budidaya vanili kembali, itu pasar sudah sangat luar biasa. Beliwayan dengan sederhana ada pondok kecil di rumah, itu sudah ada beberapa buyer yang dari Swiss, itu dari Gepaudan yang menguasai 25% pasar dunia, yang punya cabang di 100 negara sudah ada datang. Terus yang dari Taiwan lagi belakangannya. Harapan saya beginilah kita selaku petani, mari kita lestarikan alam dengan tanam vanili. Jangan gengsi jadi petani, karena petani akan memberi kontribusi pada negeri ini. Terima kasih Beliwayan.
Nanti boleh kita main ya ke sana ya. Ya, Bu, Ya, ya. nanti kita Silakan, mampir ya, pengen silakan. tahu juga kayak apa Oke. sih gitu ya.